Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan tentang biaya kalau ingin pindah ke Kanada. Ini ada website yang ingin saya bagi, coba dilihat di sini. Ini ada list biaya yang perlu dibayar pada setiap program ya. Jadi kan seperti saya cerita di presentasi sebelumnya itu kan ada beberapa program untuk pindah ke Kanada termasuk family sponsorship. Tapi yang kebanyakan yang sangat menarik itu adalah mendapat permanent resident lewat job, lewat pekerjaan. Ini ada list biayanya. Yang lagi in sekarang ini adalah home care worker pilot programs. Ini baru buka. Yang kemarin before 2025 biayanya di sini. Kita ingin bandingkan ya. Ini lihat ini sudah close semua. Ya, ini yang sebelum 2025 ya. Ini biayanya waktu itu masih 1.210. Ini sudah termasuk processing fee-nya 635 dan right of permanent resident 575. Kemudian untuk application-nya harganya 635. Tapi sekarang kita akan lihat biayanya tahun ini naik menjadi 1.525. Permanent residentnya sama 575, tapi processing fee-nya 950. Kalau Anda cuma aplikasi untuk bekerja tanpa mendapat permanent resident itu cuma 950. Kalau ingin sekalian dapat permanent resident, which is yang saya sarankan yang ini. Jadi Anda klik aja satu untuk satu orang. Spouse-nya sendiri sama harganya. Misalnya Anda berdua dengan spouse ya, jadi tambah satu lagi. Tapi kalau spouse-nya itu nggak ingin jadi permanent resident cuma 90 gitu ya. Kemudian kalau misalnya Anda punya dua anak, tulis aja dua gini. Kemudian biometriknya harganya sekian. Kemudian kalau per family tadi kan hanya dua ya. Jadi ambil aja ini. Kemudian Anda submit. Nah, dari sini kelihatan kan biayanya semua berapa. Ternyata Anda harus bayar 3.740. Ini hanya biayanya saja ya. Kemudian kita lihat biaya lainnya ya. Misalnya dari express entry. Kan saya ada video sebelumnya tentang express entry. Biayanya sama 1525. Lagi-lagi kalau tanpa permanent resident cuma 950. Tapi saya sarankan pakai ini. Misalnya dua anak ya, terus dua gitu ya. Kemudian ini enaknya bagusnya ini sudah termasuk spouse. Tadi kan sendiri. Kalau yang home worker tadi Anda sendirian, kalau spouse tambah lagi. Kalau ini sudah include. Enaknya di sini. Biometriknya sekian, tapi kalau sudah keluarga cuman ini. Jadi cuman perkiraan aja karena kebanyakan kalau permanent resident itu lebih baik sekeluarga. Lebih beruntung kalau Anda bawa keluarga gitu. Ini biayanya. Sekarang kita kembali lagi ya. Misalnya Atlantic Immigration Program berapa? Sama 1525, kemudian anaknya pun 260 sama. Agri Food Pilot itu sama juga ya. Kebanyakan seharusnya sama sih. Kalau healthcare worker ini kalau misalnya Anda nurse itu bagus sekali ya peluangnya untuk pindah di sini. Kebanyakan diambil sama orang Filipina biasanya. Nih, harganya masih lebih murah seperti tahun lalu, 1.210. Terus anaknya pun juga lebih murah, 175. Ininya sama. Untuk dokumennya sekarang. Kemudian provincial nominee. Sama 1525 juga. Lihat, sama anaknya juga sama. Spouse bayar lagi. Jadi kalau saya lihat yang paling murah express entry. Kemudian kalau Quebec, kalau Anda bisa bahasa Prancis, saya sarankan banget Quebec itu lebih bagus dari tempat lain untuk benefit untuk per family. Sama, ya. Spouse-nya juga bayar sendiri. Kemudian ini RCIP. Right-nya untuk dapat turun residen 575. Tapi processing fee-nya 1525. Mereka rekomendasi bayar ini dulu supaya tidak ada future delays-nya. Jadi Anda aplikasinya aja 1525 dengan spouse segini, dengan anak segini, semua bayar, tapi untuk mendapatkan permanent resident Anda bayar 575. Nah, ini kembali ke IRCC Kanada di sini. Oke, ini fee list-nya dari sini. Startup visa, ini kalau Anda punya idea untuk buka startup company di sini mahal ini. Tapi kemungkinannya untuk dapat permanent resident lebih besar karena Anda bayar lebih banyak dan biasanya jarang orang. Ininya sama, anaknya sama, plus posnya sama tapi Anda sebagai pebisnis lebih mahal bayarnya. Temporary resident to permanent resident. Ini yang tahun lalu masih harganya. Jadi ini adalah Anda sudah jadi temporary resident di sini, kemudian Anda ingin menjadi permanent resident. Ini bayarnya sekian. Tapi Anda sudah masuk di sini. Biaya lainnya, biometrik tadi kan 85 ya. Biometrik 85 per individu, kalau family 170, kalau per grup
lebih dari 3, tapi untuk performing artist ya 255. Ini dari IRCC fee-nya. Jadi temporary residence itu bisa dapat ITA International Experience Canada. Ayo kita lihat. International Experience Canada itu harganya cuma 17975. Kalau study permit berapa? 150, 389. Ini Anda lihat di sini. Jadi Anda ketik sendiri, jadi Anda tahu bagaimana cara mencari informasinya. Ya, kita lihat temporary resident permit, ternyata segini harganya. Kalau visitor visa, ya masih 100. Kalau per family, 5 atau lebih, 5 tetap 500, jadi lebih murah. Kalau extend your stay as visitor purposes 100, tapi Anda bisa keluar ke Amerika atau ke negara lain dulu untuk lalu kembali lagi. Misalnya kan biasanya 6 bulan. Kemudian Anda ke Amerika, kan dekat. Itu waktu kembali di stem lagi Anda berhak tinggal di sini 6 bulan. Ini saya sudah telepon sendiri sama IRCC waktu ibu saya ke sini. Sempat saya ajak ke Amerika berkali-kali. Setiap kembali itu tanggalnya itu di stem itu beliau berhak 6 bulan lagi tinggal di sini. Kemudian restore your status as a visitor segini harganya ya. Kemudian work permit berapa harganya? Ini harganya. Oke, bisa dilihat. Kalau person 155. Grup 3 atau lebih tapi performing artis ya 4565. Kalau open work permit 100. Saran saya kalau mau work permit ambil yang ini. Karena andai kan Anda dipecat, Anda bisa kerja langsung lompat ke tempat lain. Nih. Kemudian ini dia. Economic immigration including express entry. Fee-nya segini, ini termasuk Agri-Violet, Atlantic, bla bla bla, ini semua. Harganya seperti yang tidak kita lihat tadi, sekian harganya. Oke. Kemudian kalau bisnis, ini tadi kita sudah lihat kan. Kalau home care worker yang sekarang 1525. Jadi kita tidak lihat, tapi kalau yang tahun lalu sudah tutup, harganya sekian, lebih murah. Makanya setiap tahun itu ada sekitar 350.000 orang lebih yang diterima di Kanada. Dulu 500-an per tahunnya. Kemudian berkurang. Karena apa? Karena banyak baby boomer yang retire. Mereka tetap butuh imigran untuk menggantikan ya. Karena kita-kita inilah yang membayar pajak. Baby boomer itu kan waktunya ambil pensiun. Negara kan harus bayar pensiunnya. Uangnya tuh diputer kan sama negara. Mereka butuh pemasukan. Pemasukannya dari para imigran. Makanya kita diwajibkan untuk bayar ini. Ini cuma selama bayar, belum bayar pajaknya nanti. Kalau family sponsorship, parent itu. Ini kalau kita sponsori orang tua atau nenek kakeknya sekian. Ini untuk menjadi permanent resident ya. Kalau adopsi anak sekian harganya. Kemudian kalau Anda sponsor istri atau anak yang masih di luar negeri sekian harganya. Tapi kalau tinggal di Kanada sekian. Sekarang ada link lain yang sangat menarik yang Anda perlu perhatikan. Mungkin Anda pikir kok mahal ya biayanya. Perbandingkan ini. Ini linknya livingcost.org ya. Anda bandingkan, klik Kanada dan Indonesia. Kemudian cost of livingnya ambil aja Canadian dollar ya. Ini bandingkan. Biaya hidup di Kanada itu sekian untuk satu orang dibanding sekian di Indonesia. Kalau per family sekian dibanding sekian per Indonesia. Rentingnya ini rata-rata sekian dibanding Indonesia. Memang besar ya di sini biayanya ya. Tapi coba perhatikan ini. GDP per kapitanya bandingkan Indonesia. 10, 11, mungkin 12 kali lipat dibandingkan Kanada. Ya kan? Kemudian money salary after tax. Ini lihat besarnya segini. Ya kan? Jadi walaupun biayanya besar, logikanya itu bisa bisa terpenuhi lah kebutuhan hidup di sini. Populationnya kan sedikit dibanding Indonesia. Jadi peluang untuk kerja itu juga banyak gitu loh. Education kan lebih bagus dan jadi dari sini Anda bisa bayangin ini bisa dilihat lah. Ini kira-kira ya, misalnya
Anda setiap bulan dapat 3.935 ya. Kemudian cost of living-nya per satu person aja dulu segini. Berarti Anda sekitar berapa? 1.200 per bulan ya. Tabungannya ya kan? Ini dikurangi kan ini, dikurangi ini kan 1.200-an lah ya. Atau 1.100 sekian lah ya. Ya, karena ini kan ada 35 ini 66 ya. Anggap aja 1.200 lah ya. 1.200 itu kalau di currency Anda ngantongi tabungan 1.200 Canadian dollar itu berapa? Lihat nih, 14 juta per bulan. Jadi worth it enggak? Iya dong. Untuk pindah ke sini kan. Money purchasing power-nya di Indonesia 1.000 itu di Indonesia 296, di Kanada 1.000. Jadi ini dia, ini adalah biaya hidup di Kanada 1.980 dibanding Indonesia sekian. Ya, sekarang dilihat dari harganya. Ini dia ya, kita lihat ya. Dari harga-harganya ya, masih di tempat yang sama ya, Kanada dibanding Indonesia. Jadi kalau dilihat ini biaya eating out, rent, utility sekian ya. Jadi rata-rata renting itu satu bedroom itu 1.600, transport, groceries, and others ya. Ya, ini dibandingkan aja ya. Kemudian ini per city, kita bandingkan. Jakarta dibanding Toronto. Jakarta biaya hidupnya sekian, di Toronto sekian. Memang biaya hidupnya lebih mahal. Tapi sekali lagi Anda perhatikan berapa gajinya yang ditabung tadi. Diambil dibanding Amerika, dibanding Cina ya, dibanding India ini perbandingannya. Jadi bagus sekali website ini. Sekarang dari cost of living in popular cities ya. Toronto, Montreal lebih mahal Toronto dibanding Montreal ya kan, Calgary sekian, Ottawa sekian. Ini jadi Anda ketika ingin pindah ke Kanada itu sudah ada gambaran enaknya tinggal di mana gitu ya, dibanding Indonesia ya. Nih, Jakarta sekian, Bali lebih mahal ya, Surabaya sekian. Ini biaya hidupnya, populasinya juga sekian. Ini dibandingkan populasi di Kanada. Menurut saya sih betul biayanya awal ini besar kita bayar tadi ya, tapi in the long term itu kita dapat lebih banyak. Anda bisa nabung lebih banyak ya, dengan tabungan katakan 1.200 per bulan. Itu bisa pulang pergi lah pada bulan-bulan tertentu, naik pesawat pulang pergi untuk biaya naik pesawat untuk satu orang. Jadi kalau Anda pulang setahun sekali, Anda masih bisa menabung 1.200 kalikan 11 bulan. Yang satu bulan gunakan untuk naik pesawat pulang ke Indonesia, pulang pergi. Kan di sini itu kebanyakan kan ada ini ya, apa namanya, holiday-nya itu ada vacation-nya itu biasanya 4 bulan kalau di tempat saya kerja itu. 4 minggu per tahun. Biasanya kita nggak ambil semuanya, tapi kadang-kadang saya ambil semuanya, saya bilang ke bos saya tinggal jauh, mereka ngerti diambil semua. Kemudian ya itulah 1.200 itu bayangkan aja kalau dalam yang paling murah-murahnya ya untuk beli tiket. Saya tadi tuh cari-cari informasi tentang renting. Kebanyakan di Kanada itu 2 bedroom itu 1.447 per month ya harganya ya. Yang paling murah itu di Saskatoon, untuk satu bed apartemen 1.132. Alberta masih 22% di bawah national average ya. Dan jangan malu untuk nyewa karena sepertiga orang Kanada nyewa. Biasanya lebih dari 30% adalah millennials. Kemudian 60% orang yang imigrasi ke Kanada in the last 5 years, 5 tahun terakhir itu mereka masih renting ya. Kemudian di Quebec sendiri biasanya rumah apa yang baru dibangun, apakah kondo atau rumah, masih disewakan. Jadi bahasa Inggris di sini tempatnya ada, jadi tahu berapa biayanya, fee-nya itu sekian. Kemudian jangan lupa US-nya ini, kalau Anda punya evaluation fee-nya itu berapa, 256 ternyata. Biar tahu diploma Anda itu sesuai dengan Kanada atau tidak.
Anda baca ini sering-sering. Jadi sebelum Anda uh, ingin ke Kanada itu Anda tahu explore dulu yang Anda inginkan yang mana. Untuk mendapatkan program itu klik aja di sini. Ya, misalnya Anda ingin kerja, klik sini. Saya sudah sempat saya ulang sedikit aja ya. Permanently ya sekarang ya. Anda mungkin skill to work, trade or other work ya. Nah, ini ada program-program yang masih buka, dikasih tahu semua ya. Ini salah satu caranya daripada langsung ke IRCC. Kalau di IRCC di sini Anda bisa bagian Immigration and Citizenship nih ya. Kemudian klik Immigrate, Anda akan tahu apa saja program yang dibuka dan ini yang ditutup ini. Cara lain adalah yang ini tadi ya. Jadi Anda tahu Atlantic Immigration Program itu apa, ya, ini biayanya, apa syarat-syaratnya, secara tidak langsung Anda baca di sini. Kemudian kalau ingin tahu Anda eligible atau tidak, di sini kliknya. Kalau ini programnya apa, tapi ini untuk refugee, jadi bukan untuk Anda, forget about it. Kalau express entry, Anda bisa, ya, ada 3 program di sini. Kalau sudah di Kanada atau pernah kerja dengan Canadian employee, klik ini, pilih yang bagian ini. Biasanya chance-nya lebih besar. Kenapa kok penting sekali punya Canadian experience itu? Karena sistem bekerja di sini beda ya dengan negara lainnya. Culture-nya beda. Ini yang home care, ada yang berminat. Ya, jadi jangan lupa harus cari job offer ya di sini. Dan communication itu penting. Jadi mungkin dalam segi apa namanya nilainya mungkin tidak banyak, tapi kalau verbalnya kuat itu lebih lebih mudah untuk diterima. Ya. Kemudian francophone itu bagus di sini. Kalau provinsial ini, ya, ya. Lagi-lagi kalau provinsial dapat nominasi dari provinsi. Kalau Quebec itu dapat Quebec Selection Certificate. Dan kalau ini RCIP, ini setidaknya punya 1 year qualifying work experience. Setidaknya punya ini pengalaman kerja 1 tahun di dalam 3 tahun belakangan. Ya, kemudian dapat job offer. Itu yang penting. Kalau mau paling bagus itu job bank. Nah, di job bank itu klik aja di depannya, ambil yang ini, LMHE. Nah, di sini seluruh Kanada. Sekarang tergantung Anda, Anda mau yang ada child caregiver di Ontario $20, Anda klik ini, ya. Ini permanen loh ya, full time dan dapat ini benefit bagus. Saran saya sekali lagi cari pekerjaan ada benefitnya, jangan cuma gaji. Ini kebetulan dia punya support for newcomers and refugee, jadi bagus. Job detailnya cuma bahasa Inggris, ya ini tapi ternyata nggak perlu diploma, bisa kok. Tapi asal ada experience. Yang penting Anda kontak ini, kontak atau direct apply ya untuk bisa kerja. Yang penting Anda dapat kerja gitu. Ini dia electric household appliance installer. Ini $30 per jam. Job details, foto cuma high school, bahasa Inggris, pengalaman tidak banyak ya. Nah, yang gini yang penting Anda klik di sini. Anda klik, kalau Anda dapat tawaran kerja dari sini sudah bagus itu. Kalau Anda ikut provincial nominee program, selain job offer Anda butuh apa? Dari provinsinya, ternyata di Ontario. Jadi Anda kontak Ontario gitu. Nah, ini provincial nominees. Ini cuma contoh aja ya. Nah, ini dia. Anda lihat ya, ada yang through non express entry, ada yang lewat express entry. Kemudian Anda cari ini tadi Ontario ya. Klik ini contoh ya. Nah, ini ternyata buka masihan. Kemudian Anda cari streamnya apa. Ini dia, lebih bagus pakai ini atau pakai ini ya. Anda klik ini. Nah, ini dia. Jadi Anda tahu Anda dapat Ontario job offer. Oh, dapat ini misalnya dapat job offer dari sini. Jadi dalam hal ini Anda sudah dapat ini. Anda sudah pengalaman bekerja, ya, ada educationnya tadi apa? Cuma high school kan? High school. High schoolnya tadi lewat West tadi tuh. Apa? Diplomanya disamakan pakai evaluation di sini. 256. Ya.
Anda harus tahu NOC-nya berapa. Jadi kalau electric household-nya itu biasanya dikasih tahu. Di sini dulu ada biasanya NOC-nya. Ya, job title-nya tadi apa katanya? Kita lihat ya, electric household appliance installer. Ada nggak di sini? Ada ternyata 73200. TR-nya cuma 3. Artinya apa? Biasanya butuh college diploma atau apprenticeship. Jadi ini apprenticeship itu gampang seperti magang. Tapi di sini asal Anda sudah dapat job offer dari sini kan dia cuma butuh high school. Dia nggak butuh college gitu kan. Nah, matching matching job title contohnya ini nama lain. Nah, jadi Anda tahu 73200 ini ya. Ini tugasnya ini. Ternyata IETR-nya 3. Masuk general trades ya, submajornya ini. Ya, ini penjelasan semuanya. Kemudian sebetulnya itu ada website lain untuk tahu berapa harga apa namanya salary-nya, tapi kan di sini sudah ada dikasih tahu. Kalau Anda ada harganya gini lebih enak kan? Jadi Anda waktu apa interview sudah tahu harganya segitu. Salary-nya maksud saya bukan harganya. Salary-nya segitu. Itu. Kan tadi kita sudah bicara tentang biayanya untuk menjadi permanent resident atau biaya aplikasi beberapa program. Sudah saya jelaskan. Sekarang kita coba untuk melihat proof of funds. Ya, karena berbeda-beda tempatnya, saya share di sini. Share IRCC dan saya temukan ini. Misalnya Express Entry Proof of Funds ada berapa biayanya? Ini adalah untuk Express Entry. Siapa yang membutuhkan adalah mereka yang apply untuk Skilled Worker Program dan Skilled Trades Program. Siapa yang tidak butuh? Kalau Anda under Canadian Experience Class, Anda tidak butuh proof of fund karena Anda sudah berada di Kanada. Jadi pemerintah Kanada sudah tahu berapa gaji Anda. Anda mendapat hak untuk kerja di Kanada dan mendapat valid job offer. Ya, walaupun Anda apply dari Federal Skilled Worker Program atau Federal Skilled Trades Program. Ini bedanya ya. Jadi kalau Anda apply ini tanpa job offer, Anda harus punya proof of funds. Tapi kalau Anda apply sudah dapat valid job offer dan sudah dapat work permit, nah Anda sudah di sini ya, jadi Anda di sini, Anda tidak butuh lagi ya. Kemudian kalau Anda ingin tahu berapa size family-nya, Anda harus menghitung dari diri Anda, pasangan, anak-anak dan sebagainya ya. Oke, as a proof itu bisa dari bank letter, jadi di print atau di PDF aja. Dan Anda harus membuktikan Anda bisa ambil uang itu kapan aja. Tadi berapa? Berarti express entry satu orang 14, anggap aja 15.000. Proof of fund untuk ini apa? Home care worker immigration pilot ya. Anda harus buktikan Anda punya 15.000 untuk satu orang. Atlantic Immigration Program Anda butuh cuma sedikit 3.600. Ini karena tempatnya lebih jauh ya. Bisa dibaca. Kemudian kalau ingin tahu startup bisnis 15.000 juga sama. Study permit sekian. Agri-food berapa? Sama 15.000. Ini RNIP nggak disebutkan berapa. Tapi kalau sudah yes, kalau misalnya after, oke, ini biayanya. Setelah 2022 ya. Nggak banyak ini. Kenapa? Karena rural ya. Jadi tempatnya terpencil, jadi biayanya tidak terlalu besar. Francophone, cuma $8.000. Oke, saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Semoga berguna ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga Anda bisa dapat kerja dan permanent resident di Kanada ya. Dan hidup Anda menjadi lebih bagus insya Allah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.